Halo teman-teman, selamat datang di kelas manajemen insiden ya. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara melakukan manajemen insiden. Nah, saat kita kerja di perusahaan teknologi terutama gitu ya, pasti akan ada selalu yang namanya insiden ya. Dari mulai misalnya tiba-tiba user tidak bisa login misalnya, atau tiba-tiba aplikasinya mati, atau networknya bermasalah, dan masih banyak hal-hal teknis lain ya yang berhubungan dengan teknologi biasanya. Nah, kalau kita bikin aplikasi biasanya ya, terutama kalau aplikasinya sudah mulai besar dan penggunanya banyak. Nah, jadi namanya insiden itu pasti ada selalu ya, selalu ada. Nah, sekarang pertanyaannya gimana nih kalau misalnya kita berhadapan dengan insiden seperti ini? Nah, ada baiknya teman-teman ngerti ya bagaimana cara menangani insiden, terutama bagaimana apa yang kita harus lakukan ketika terjadi insiden gitu ya. Lalu untuk di awal sebelum terjadi harus ngapain, dan setelah terjadi insiden itu kita harus ngapain. Nah, jadi di sini kita akan coba bahas ya total dari awal sampai akhir. Oke, nah sebelumnya mungkin teman-teman perlu tahu dulu apa itu insiden ya. Jadi apakah kalau misalnya kita mau melakukan maintenance itu kita bilang insiden? Ya enggak gitu ya. Nah, jadi insiden ya atau manajemen insiden itu adalah proses yang biasanya digunakan oleh tim IT ya atau tim teknologi untuk merespon gangguan layanan yang tidak direncanakan. Jadi kita ini ya tekankan di tidak direncanakan. Kenapa? Karena kalau direncanakan namanya bukan insiden gitu ya. Misalnya kita udah emang waktunya harus mati dulu aplikasinya misalnya, yaitu mungkin namanya adalah maintenance gitu ya. Jadi bukan lagi insiden. Nah, tapi kalau tidak direncanakan gitu ya, apalagi tidak sampai ketahuan gitu ya, tiba-tiba aja, nah itu kita bilang adalah insiden. Nah, biasanya kalau terjadi insiden, ya otomatis kita akan coba mengembalikan operasi reguler layanan IT-nya ya, dengan cepat dan meminimalkan itu dampak dari bisnis dari insiden tersebut. Jadi jangan sampai misalnya gara-gara insiden ini, bisnis kita tidak berjalan dengan baik gitu ya. Nah, jadi ini yang biasa dilakukan. Nah, dalam prosesnya, itu biasanya pertama tim akan coba mendeteksi dulu masalahnya apa, menyelidiki dulu kenapa insiden itu terjadi gitu ya. Jadi tidak tiba-tiba langsung dapat solusinya biasanya gitu ya. Jadi kita perlu tahu dulu kira-kira insiden ini problemnya di mana. Nah, lalu kita juga perlu tahu cara menyelesaikan masalahnya, dan yang paling penting itu kita perlu melakukan dokumentasi langkah-langkah yang sudah kita ambil ya untuk memulihkan si layanannya, atau istilahnya itu adalah langkah-langkah yang sudah kita ambil gitu ya. Nah, ketika misalnya kita sudah menyelesaikan si insidennya. Oke, materi ini lumayan banyak ya, dan saya akan pecah menjadi beberapa bab ya. Nah, jadi nanti materinya akan saya pecah menjadi 4 bagian besar. Nah, pertama itu kita bahas kalau sebelum terjadi insiden. Nah, jadi sebelum terjadi insiden, kita harus ngelakuin apa dulu nih gitu ya. Nah, lalu ketika terjadi insiden. Nah, ketika terjadi insiden, itu kira-kira kita harus ngapain? Nah, lalu misalnya setelah gitu ya, setelah terjadi insiden ya, atau setelah insidennya selesai, nah kita harus ngapain juga nih? Nah, atau yang terakhir nanti kita bahas juga gimana agar ya mencegah terjadinya insiden. Jadi jangan sampai insidennya berulang gitu ya, atau jangan sampai kalau berulang pun harus bisa diselesaikan dengan lebih cepat dibanding sebelumnya. Nah, ini materi yang akan kita bahas. Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama kita akan bahas sebelum terjadi insiden. Jadi ini adalah persiapan yang perlu kita lakukan ya sebelum terjadi insiden. Sebenarnya dengan kita melakukan ini bukan berarti insiden itu tidak akan terjadi ya. Insiden itu pasti aja ya, pasti ada terjadi gitu ya. Nah, cuma kan masalahnya seberapa cepat kita bisa mendeteksi si insidennya. Jangan sampai udah berjam-jam gitu ya, baru kedetek gitu ya, atau bahkan kita baru dengar komplain dari customer, baru kita tahu ada insiden. Jadi hal itu sangat berbahaya ya. Jadi pastikan insiden itu bisa kita ketahui secepatnya. Oke, jadi sebelum terjadi insiden, yang pertama adalah sebisa mungkin kita harus tahu kalau memang ada insiden. Nah, oleh karena itu harus banyak yang harus kita lakukan ya, agar kita benar-benar bisa cepat tahu insiden itu terjadi. Contohnya kayak gini, teman-teman misalnya tidak punya monitoring tool. Teman-teman tidak bisa mengakses metrik apapun, atau bahkan aplikasinya tidak ada metrik apapun. Sekarang pertanyaannya, dari mana kita bisa tahu kalau aplikasinya mati misalnya? Nah, biasanya kita nggak akan pernah tahu sampai ada customer yang komplain ketika buka website kita misalnya keluarnya not found gitu ya. Atau buka website kita ya kena internal server error. Nah, itu berbahaya. Kenapa? Karena berarti kita tidak aware sama sekali ya, tidak tahu sama sekali kalau insiden itu sudah terjadi. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, jadi ada 3 hal ya
yang minimal gitu ya, yang perlu teman-teman punya ya, ketika teman-teman kerja di perusahaan teknologi atau membuat aplikasi. Ini untuk mempercepat kita mendeteksi kalau terjadi insiden. Nah, yang pertama adalah memonitor atau monitoring. Jadi kita perlu memonitor atau melakukan monitoring itu seluruh aplikasi menggunakan monitoring tool. Nanti kita bahas lebih detail. Lalu kita juga harus punya yang namanya alert ya, sistem peringatan ketika terjadi anomali pada aplikasi kita. Jadi kalau ada anomali gitu ya, itu kita harus tahu gitu ya. Contohnya misalnya, tiba-tiba ada user tiap hari itu misalnya ada 1 juta user misalnya gitu ya yang login. Kok tiba-tiba satu hari itu cuma ada 10.000 user, artinya kan drop jauh tuh dari 1 juta ke 10.000. Nah itu kita harus punya peringatan. Artinya ada anomali. Bisa aja kan aplikasinya jalan normal, tapi padahal misalnya lemot, akhirnya orang-orang nggak mau login, bisa aja seperti itu, gitu ya. Tapi intinya adalah harus ada sistem peringatan kalau terjadi anomali. Nah, lalu kita juga harus punya sistem untuk melakukan logging dan juga tracing. Jadi, ini harus teman-teman punya juga. Nanti kita bahas deh ya lebih detail untuk monitoring, alert, dan juga logging dan tracing. Tapi ini 3 yang saya rekomendasikan sebenarnya. Sebenarnya masih banyak ya yang bisa kita lakukan, tapi ini 3 yang direkomendasikan. Oke, yang pertama pastikan ya, jadi sebelum terjadi insiden, teman-teman punya sistem monitoring aplikasi yang kita buat ya. Nggak cuma aplikasi sebenarnya, infrastruktur gitu ya, contohnya kayak database, kayak jaringan, network, dan lain-lain, itu harus ada monitoringnya. Jadi kita harus tahu apa yang sedang terjadi pada aplikasi kita ya, dan seluruh pendukung aplikasinya, contohnya infrastrukturnya, networknya. Bahkan misalnya kalau teman-teman pakai aplikasi third party, teman-teman juga harus tahu ya status dari third party-nya kayak gimana. Misal contohnya kita punya toko online, teman-teman kan bakal connect ke banyak bank atau payment gateway. Teman-teman harus tahu jaringan koneksi dengan payment gateway-nya, apakah jalan normal atau tidak. Karena kalau misalnya tidak tahu, nah itu bahaya gitu ya. Gimana kalau tiba-tiba network-nya bermasalah, akhirnya semua orang nggak bisa bayar. Nah itu juga bermasalah. Jadi kita harus punya semua monitoring ya untuk metrik dari aplikasi dan infrastruktur pendukungnya. Nah, jadi kalau sampai kita tidak tahu, maka kita akan buta ketika terjadi masalah pada aplikasi kita. Jadi anggap saja saya tidak punya monitoring gitu ya. Nah, tiba-tiba ada user komplain gitu ya. Nah, saya bingung. Ketika saya coba login, kok nggak mau login gitu ya. Nah, saya nggak tahu errornya di mana. Apakah aplikasinya mati kah? Atau kalau contohnya database-nya mati dan lain-lain. Kenapa? Karena saya tidak punya monitoring tool sama sekali. Jadi saya tidak tahu aplikasi mana yang nyala, aplikasi mana yang mati gitu ya. Bahkan database mana yang nyala, database mana yang mati, itu saya nggak punya metrik sama sekali. Nah, jadi wajib nih, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita punya monitoring. Ya. Nah, di dalam monitoring ini, teman-teman juga harus punya metrik-metrik yang lengkap. Contohnya teman-teman harus tahu request per second berapa, jumlah user yang sedang login sekarang misalnya berapa, jumlah session yang sedang aktif sekarang berapa gitu ya. Nah, kenapa kita perlu tahu detail seperti itu? Karena kadang-kadang ada juga ya, aplikasinya tuh jalan normal misalnya, tapi tiba-tiba trafficnya turun jauh gitu ya. Mungkin ada sesuatu. Contohnya misalnya tiba-tiba user semuanya ke logout gitu ya, ada masalah. Padahal aplikasinya jalan normal gitu ya. Tapi karena kita punya metrik seperti yang tadi ya, user session yang sedang login ada berapa, nah kita bisa memonitor jumlah sessionnya dan lain-lain. Jadi sebenarnya aturannya adalah sebisa mungkin teman-teman harus tahu metrik apapun di aplikasi teman-teman, gitu ya. Jadi sedetail mungkin. Ini sebenarnya case by case ya, kasus by kasus. Teman-teman tinggal tambahkan metrik sebanyak-banyaknya di monitoring tool-nya. Oke, selanjutnya, ketika kita sudah siapkan monitoring tool-nya, ya, artinya kita sudah bisa memonitor semua aplikasi dan infrastruktur pendukungnya, pastikan teman-teman juga punya sistem yang namanya alerting ya, atau peringatan. Nah, contoh yang tadi itu, yang sebelumnya itu, ini adalah gambar salah satu aplikasi yang populer, namanya adalah Grafana ya, untuk membuat dashboard UI-nya. Tapi untuk monitoring tool-nya banyak juga, untuk metriknya ya, monitoring tool-nya itu banyak juga orang yang menggunakan Prometheus ya, nama aplikasinya. Atau kalau teman-teman mau pakai yang berbayar, banyak ya, seperti New Relic, Datadog, dan lain-lain. Oke, nah setelah itu gitu ya, contohnya kita menggunakan misalnya Prometheus gitu ya. Nah teman-teman harus punya yang namanya alerting ya, jadi sistem peringatannya.
Nah, jadi data monitoring itu sangat berguna untuk kita membuat peringatan ya atau alerting tersebut ketika terjadi anomali. Nah, ingat ya, anomali. Kadang tidak sesederhana kalau kita bikin ini ya, anomali itu nggak sesederhana aplikasinya mati, aplikasinya nyala, nggak sesederhana itu. Kadang-kadang ada juga yang kayak tadi ya, tiba-tiba user sessionnya dari 1 juta tiba-tiba turun jadi 10.000, itu kan anomali juga. Jadi teman-teman harus tahu, loh kenapa tiba-tiba dari 1 juta jadi 1.000 misalnya. Atau misalnya teman-teman biasanya aplikasinya response time-nya misalnya 100 millisecond, tiba-tiba naik jadi 500 millisecond atau bahkan naik menjadi 5.000 atau 5 detik gitu ya. Nah itu teman-teman harus tahu, itu teman-teman mungkin anggap itu anomali. Kenapa kok tiba-tiba traffic ininya response time-nya naik? Atau tiba-tiba traffic-nya biasanya cuma 100 per second, tiba-tiba naik jadi 10.000 per second. Nah, itu juga kan anomali gitu ya. Jadi teman-teman harus pastikan ketika terjadi anomali keanehan, teman-teman harus langsung secepatnya dapat. Contoh yang sering saya lakukan adalah memonitor ketika terjadi lonjakan pengguna yang signifikan. Misalnya kalau tiba-tiba biasanya kita cuma dapat traffic misalnya 1.000 per second, nah biasanya saya akan set misalnya di 5.000 per second, itu ya nanti akan mengirim peringatan, terjadi anomali kenaikan 5 kali lipat traffic. Ini sebenarnya bukan hanya untuk error ya, tapi ini juga bisa digunakan untuk mencegah insiden. Jadi jangan sampai misalnya tiba-tiba naik 5 kali lipat trafficnya, aplikasi kita tidak bisa menghandle traffic tersebut. Jadi dari awal kita sudah diperingatkan, ini ada traffic 5 kali lipat gitu ya. Jadi kita harus bersiap kalau misalnya aplikasinya tidak berjalan dengan baik. Nah, jadi untuk mengetahui anomali apa yang harus kita perhatikan, ya kita juga harus tahu juga cara kerja aplikasi kita dan perilaku aplikasi kita. Jadi yang tadi saya bilang ya, jadi belum tentu ada orang yang set peringatan di 5.000 per second gitu ya. Bisa aja emang aplikasinya tiap hari itu 5.000 per second, makanya dia set misalnya 100.000 per second misalnya, bisa aja gitu ya. Tapi intinya adalah kasus by kasus. Nah tapi ini erat kaitannya dengan monitoring ya. Jadi kalau tidak ada monitoring, kita tidak tahu metriknya, maka akan sulit untuk membuat alerting. Nah, tapi kalau teman-teman tadi di awal sudah setup semua monitoringnya, misalnya penggunaan CPU. Nah, biasanya mungkin penggunaan CPU misalnya 70%, tiba-tiba naik ke 99%. Gitu ya, dalam waktu misalnya 1 jam tidak mau turun. Nah, itu juga teman-teman bisa tambahkan alertingnya. Atau penggunaan memori misalnya, tadinya misalnya biasanya itu penggunaan memori cuma 2 GB. Ataupun kalau naik misalnya ke 10 GB, turun lagi ke 2 GB misalnya, seperti itu. Nah, tiba-tiba naik ke 10 GB selama 1 jam atau 2 jam tidak mau turun. Nah, itu juga teman-teman bisa beri alerting ya, atau peringatan. Kenapa? Bisa aja kan terjadi yang namanya memory leak ya, atau misalnya ya ada kebocoran memori istilahnya itu ya, memory leak itu. Jadi kayak ada data yang tidak mau dihapus dari memori misalnya seperti itu. Nah, itu juga kita perlu tahu. Nah, alerting ini banyak ya contohnya ya. Contohnya ada, sebenarnya sih kalau teman-teman pakai contohnya ada Prometheus Alert Manager misalnya, atau misalnya teman-teman kalau pakai Datadog atau misalnya pakai New Relic, mereka juga ada alertingnya. Nah, intinya biasanya tool-tool metrik gitu ya, atau monitoring, itu biasanya mereka sudah punya alerting sistemnya. Jadi nanti tinggal dikirim contohnya bisa ke PagerDuty agar ditelepon misalnya ya, orang yang bertanggung jawab di aplikasi tersebut, atau dikirim via Slack atau chatting tool yang kita gunakan misalnya, atau dikirim ke email dan lain-lain. Tapi intinya adalah ketika terjadi anomali, pastikan kita tahu anomali itu terjadi. Jangan sampai kita nggak tahu sama sekali. Oke, nah selanjutnya yang ketiga yang biasa saya rekomendasikan teman-teman punya itu adalah logging dan juga tracing ya. Nah, jadi logging dan tracing itu adalah pencatatan ya dan pelacakan kejadian yang dilakukan oleh aplikasi. Ini sangat penting ya, terutama ketika anomalinya itu hanya spesifik aja. Misal ya, kita punya 1 juta user misalnya ya. Tiba-tiba ada 5 user kok nggak bisa login gitu ya. Itu kan agak susah di ini ya, dari alerting juga agak susah kedeteksinya ya. Dari monitoring agak susah kedeteksinya. Karena ini kayak anomali user ya. Bisa aja kan ini gara-gara data dan lain-lain. Nah, kasus seperti ini, nah kita harus beneran tahu detail ya. Nah, biasanya yang dilakukan adalah melakukan logging dan juga tracing. Jadi kita lihat log dari si usernya. Usernya tuh ngapain aja sih gitu ya. Kok sampai dia nggak bisa login misalnya. Atau usernya itu melakukan aktivitas apa sih misalnya kok sampai dia keblokir misalnya seperti itu. Nah, kalau kita punya logging itu kan kayak bukti-bukti kejadian gitu ya. Nah, kita bisa
dapat dengan mudah ketika mencari masalah di anomali yang spesifik seperti ini. Nah, beda kalau yang spesifiknya anomalinya general, kayak tadi ya, response time lag dan lain-lain, itu mungkin gampang dilihat dari monitoring tool-nya. Tapi kalau yang spesifik banget, contohnya data tertentu atau user tertentu misalnya, nah itu sangat membantu kalau kita punya logging atau juga tracing. Jadi sesimpel kita di aplikasi logging kita tinggal cari usernya Eko. Saya mau nyari user Eko tuh aktivitasnya ngapain aja. Jadi misalnya A, B, C, D, E, F, G, H. Oh, ternyata gara-gara ngelakuin ini, makanya dia ke blokir misalnya dan nggak bisa login lagi. Jadi dari situ kita bisa lihat ya kalau insidennya cuma terjadi di spesifik user tertentu. Nah, jadi kenapa yang tadi itu 3 itu penting? Nah, biasanya ya, laporan insiden itu kita dapat laporan insiden itu ada 2 sumbernya. Yang pertama itu pengguna langsung, misalnya customer kita, atau yang kedua adalah sistem. Nah, tapi saya sangat sarankan ketika terjadi insiden gitu ya, teman-teman pastikan laporannya itu kalau bisa diterima dari sistem ya. Jangan sampai laporannya diterima dari pengguna. Kenapa? Karena kalau laporannya diterima dari pengguna, intinya adalah kita nggak mendeteksi adanya insiden. Nah, itu sangat bahaya. Nah, misalnya, tiba-tiba kok lemot, kita lupa misalnya nge-setup alerting ketika terjadi response time naik misalnya. Akhirnya kita dapat komplain dari pengguna kalau aplikasi kita lemot. Nah, berarti kan insidennya datang dari user. Dan kalau udah dari user, itu udah keburu komplain gitu ya. Nah, beda kalau misalnya kita langsung tahu dari sistem, misalnya dari alerting system tadi. Nah, kita bisa tahu bahkan sebelum si user komplain. Jadi kita bisa mencegah di awal, sebelum user pada komplain, kita bisa naikkan contohnya jumlah server atau jumlah resource-nya dan lain-lain. Nah, jadi inilah kenapa ya pentingnya 3 hal tadi. Jadi agar insiden itu datangnya ya laporannya bukan dari pengguna, melainkan dari sistem. Jadi ini beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan ya. Nah, agar nanti ketika kita menangani atau menghadapi insiden itu bisa lebih mudah. Nah, nextnya kita akan bahas gimana kalau sudah kejadian nih insidennya atau terjadi insiden. Apa yang harus kita lakukan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian kalau terjadi insiden. Jadi misalnya kalau terjadi insiden, nah sekarang apa yang harus kita lakukan atau persiapkan ya? Oke, jadi ini adalah beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan kalau terjadi insiden. Jadi ketika terjadi insiden, ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Jadi yang pertama sih ya pastinya jangan panik dulu ya. Karena kalau kita panik kadang-kadang susah untuk mikirnya gitu ya. Nah, jadi ini adalah beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama itu menentukan prioritas dari insiden yang terjadi ya. Nah, jadi tidak semua insiden gitu ya. Itu mungkin prioritasnya tinggi misalnya. Maksudnya tinggi itu harus langsung dikerjakan saat itu juga gitu ya. Misalnya tengah malam gitu ya insidennya. Beberapa insiden mungkin nggak harus langsung dikerjakan tengah malam gitu ya. Atau diperbaiki tengah malam. Bisa aja menunggu besoknya. Jadi kita harus tahu prioritasnya dulu. Nanti kita bahas ya. Nah lalu yang kedua gitu ya. Setelah kita tahu prioritasnya, kita akan mencari akar masalah yang menyebabkan insidennya. Jadi akar masalahnya apa sih gitu ya. Nah, nanti kita lakukan. Nah, setelah itu yang terakhir, kita akan mencari jalan keluar tercepat ya, agar insiden ini bisa diperbaiki secepatnya. Jadi, saat kita mendapat insiden, itu jangan selalu berpikir kita harus menyelesaikan dengan cara yang ideal. Kadang-kadang kita butuh juga cara yang tercepat gitu ya, walaupun itu mungkin bukan cara yang ideal atau bagus gitu ya. Kenapa? Nanti kita bahas. Oke, kita bahas ya. Jadi ada 3 hal yang perlu teman-teman lakukan ya ketika terjadi insiden. Prioritas, mencari akar masalah, dan mencari jalan keluar tercepatnya. Oke, kita bahas yang pertama adalah prioritas insidennya. Jadi ketika terjadi insiden, itu kan pasti kita tahu ya, ada yang namanya prioritas insiden. Nah, sebenarnya prioritas insiden itu mungkin beda-beda ya tiap perusahaan ya. Contohnya misalnya ada yang low, ada yang medium, ada yang high priority. Nah, tapi bukan berarti di semua perusahaan harus seperti ini, enggak juga. Ini ya, anggap aja kita menentukan kalau ada insiden, kita tentukan dalam 3 kategori prioritas. Low, medium, dan high misalnya. Nah, contoh misalnya ya, ini contoh aja ya, jadi bisa aja beda di tempat, tiap perusahaan bisa beda. Ini contohnya misalnya, kita akan menentukan kalau insiden ini adalah high priority ya,
kalau insiden ini menyebabkan pengguna tidak bisa melakukan transaksi utama di aplikasi, sehingga berdampak besar ke bisnis. Contohnya penurunan pendapatan perusahaan. Misal contohnya, teman-teman punya aplikasi misalnya toko online. Nah, kita bilang high priority kalau orang nggak bisa belanja, misalnya. Jadi misalnya gara-gara insiden ini, ada error ini, misalnya tiba-tiba orang nggak bisa belanja. Nah, itu kita bilang ini adalah high priority. Atau contohnya teman-teman kerja di bank misalnya. Tiba-tiba orang tidak bisa transfer. Nah, artinya kan tidak bisa transaksi ya. Nah, kita bilang itu adalah high priority misalnya. Seperti itu gitu ya. Nah, lalu kita bilang misalnya ya, ada juga medium priority. Ini misalnya insidennya akan mengganggu interaksi pengguna ya dengan aplikasinya, tapi tidak berdampak ke transaksi utama, sehingga tidak menurunkan pendapatan perusahaannya misalnya. Nah, misalnya kalau seperti ini kita bilang ini adalah medium priority. Contoh misalnya kalau kita kerja di toko online, misalnya orang itu tidak bisa mengubah nama misalnya. Nah, tapi kan orang masih bisa belanja misalnya. Nah, itu nggak masalah. Atau orang itu tidak bisa menambahkan data ke wishlist misalnya. Gitu ya. Nah, itu kan bukan bagian dari transaksi misalnya ya. Jadi ya udahlah kita anggap itu adalah medium priority gitu ya. Nah, jadi walaupun berdampak ke user, jadi user nggak bisa ngubah nama dia misalnya, atau nggak bisa ngubah email misalnya, atau nggak bisa nambah ke wishlist, tapi yang penting dia masih bisa transaksi. Artinya income untuk perusahaan masih berjalan ya. Kalau misalnya yang high priority kan income-nya otomatis berhenti. Nah, atau ada juga yang kita bilang misalnya low priority. Nah, misalnya kalau insidennya itu tidak berdampak langsung ke pengguna aplikasi. Misalnya orang itu nggak akan ngeh misalnya gitu ya. Jadi biasanya itu kalau habis login kita akan kirim email misalnya Anda login di device ini misalnya. Tiba-tiba error gitu ya. Email servernya mati dan sebagainya sehingga orang tidak dapat email. Itu kan sebenarnya tidak berdampak langsung ke pengguna gitu ya. Nah, kita bilang ini adalah contohnya low priority. Jadi saat terjadi insiden, teman-teman harus bisa tentukan dulu prioritasnya seperti apa. Apakah dia high misalnya, apakah dia medium, apakah dia low gitu ya. Nah, tapi ini penentuannya ini baik lagi ya ke perusahaan masing-masing ya. Jadi bisa aja. Contohnya kalau misalnya perusahaannya memang bukan jual beli online misalnya kayak berita gitu ya. Ya mungkin high priority-nya orang nggak bisa baca berita misalnya dan lain-lain. Jadi ini baik lagi ya ke kasus perusahaannya masing-masing. Tapi intinya adalah kita harus bisa tentukan ini prioritasnya seperti apa. Oke, setelah kita tahu prioritas dari insidennya, yang kedua adalah kita akan cari root cause-nya ya, atau akar masalahnya yang menyebabkan insiden itu terjadi. Nah, yang pertama adalah jangan gunakan asumsi. Nah, ini yang paling bahaya gitu ya. Jadi kita harus gunakan yang namanya data. Data dari mana? Dari monitoring, logging, tracing ya, yang sudah kita setup di awal. Nah, makanya kalau teman-teman tidak punya monitoring tool, logging atau juga tracing tool gitu ya, kita pasti bakal berasumsi. Contohnya tiba-tiba orang nggak bisa login. Kita selalu akan berasumsi misalnya ini pasti aplikasinya mati atau ini pasti aplikasi database-nya mati gitu ya. Artinya kita berasumsi padahal belum tentu benar gitu ya. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, jadi pastikan teman-teman punya data ya, data dari misalnya monitoring, logging, tracing dan lain-lain. Nah, kenapa? Karena dengan seperti itu kita bisa tahu dengan gampang ya. Kalau kita punya data, nanti kalau kita mau nyari akar masalah atau root cause-nya, itu bisa dapat dengan mudah. Contohnya misalnya, kok orang nggak bisa login? Lah, waktu kita lihat di monitoring, aplikasi kita gitu ya, itu response time-nya masih tetap bagus, CPU-nya bagus, memorinya juga bagus gitu ya. Artinya apa? Artinya kan aplikasinya tidak bermasalah. Nah, tapi kok dia nggak bisa login? Pas kita cek misalnya gitu ya, ternyata database Redis-nya mati. Kita lihat dari monitoring tool, ternyata database-nya Redis-nya itu mati. Misalnya setelah login, misalnya session-nya disimpan ke Redis. Jadi setelah login tidak bisa menyimpan data ke Redis misalnya. Nah, dari monitoring tool kan kita bisa dapat ya informasi kalau ternyata yang menyebabkan insiden orang nggak bisa login, itu adalah database Redis-nya adalah mati misalnya. Seperti itu. Nah, jadi itu yang perlu kita lakukan ya. Nah, jadi mencari akar masalah ini perlu teman-teman tekankan ya. Saya sengaja kasih bold ya, tebal. Jadi mencari akar masalah itu bukan proses menyalahkan aplikasi lain atau tim lain atau orang lain gitu ya. Nah, ini yang paling bahaya ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang selalu melakukan blaming itu bahaya. Contohnya misalnya orang nggak bisa login, paling aplikasi si A yang error gitu ya. Nah, itu tuh bahaya gitu ya. Apalagi kita nuduh tanpa ada bukti gitu ya. Nah, itu sangat berbahaya.
Jadi jangan sampai kebiasaan ya nyalahin aplikasi orang lain gitu ya. Bisa aja aplikasi yang kita buat yang bermasalah. Nah, jadi mencari akar masalah itu bukan mencari siapa yang salah, tapi justru mencari mana yang error gitu ya. Dan kita memang harus perbaiki bareng-bareng gitu ya. Jadi jangan nyari siapa nih yang salah gitu ya. Nah, enggak kayak gitu kalau misalnya nyari akar masalah. Nah, jadi mencari akar masalah adalah proses menyiapkan data ya untuk nanti dijadikan acuan menentukan solusi yang harus dilakukan agar masalah yang sama itu tidak terjadi di kemudian hari. Jadi saat kita mencari akar masalah, yang kita lakukan adalah kita nyari data. Contohnya kayak tadi ya, saat orang kok nggak bisa login gitu ya. Nah ternyata metriknya itu mengatakan kalau aplikasi itu nggak ada masalah, respons time-nya baik dan lain-lain. Itu semuanya kita simpan datanya. Jadi pada saat insiden terjadi misalnya jam 9 pagi misalnya, keadaannya seperti ini. Jadi aplikasinya misalnya berjalan dengan normal gitu ya, respon time-nya masih baik. Nah tapi ternyata Redis-nya itu mati gitu ya. Nah, karena kita punya monitoring tool, kita bisa tarik misalnya beberapa jam sebelumnya kejadian insidennya. Misalnya dari Redis kita bisa cek, ternyata tiba-tiba penggunaan database Redis gitu ya, memorinya naik signifikan. Dari misalnya tadinya 1 GB tiba-tiba naik ke 10 GB. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, kita bisa narik lagi metrik dari tempat lain, contohnya misalnya dari request per second-nya. Oh, ternyata pada jam 9 itu terjadi promo gitu ya. Promo misalnya penjualan iPhone misalnya atau tiket konser apa gitu ya, yang tiba-tiba jutaan orang masuk ke website kita, login gitu ya, dan semuanya sessionnya disimpan di Redis. Nah akhirnya database Redis misalnya nggak bisa handle, otomatis dia mati karena memorinya sudah kurang. Nah dari seperti itu kita bisa punya dapat datanya dengan baik ya dari sebelum kejadian sampai kejadian. Nah, kalau kita punya data seperti ini, simple. Kalau misalnya teman-teman mau nyari solusinya, itu kita bisa gampang nyari solusinya. Karena kita sudah punya data semua hasilnya ya, hasil dari insiden itu. Jadi, apa yang menyebabkan insiden itu? Bayangkan kalau kita nggak punya data, nggak ada monitoringnya, nggak ada loggingnya gitu ya. Itu pasti bakal banyak asumsi ya. Nah, pasti banyak nebak-nebak gitu ya, yang mana yang bikin masalah. Oke, nah selanjutnya, setelah kita tahu prioritasnya, lalu misalnya kita tahu juga root cause-nya atau akar masalahnya, yang terakhir yang perlu kita tentukan adalah solusi tercepat. Di sini saya tekankan tercepat ya. Jadi ini adalah tercepat nih. Jadi bukan solusi terbaik, solusi tercepat. Kenapa? Karena kalau misalnya prioritasnya tinggi, artinya kan kita harus selesaikan saat itu juga. Nah, kalau harus selesaikan saat itu juga, kadang-kadang mungkin tidak bisa dilakukan dengan solusi terbaik. Contohnya misalnya, ternyata ada salah query, sehingga menyebabkan query-nya lemot. Jadi kalau usernya banyak, misalnya tiba-tiba database-nya mati. Nah, kita nggak mungkin misalnya optimasi query dulu, habis itu deploy lagi, code changes, dan lain-lain. Karena kita harus selesaikan saat itu juga. Nah, jadi kita harus cari solusi tercepatnya. Jadi saat insiden terjadi dan akar masalahnya sudah kita ketahui ya, dari metrik yang sudah kita dapatkan, nah hal yang harus dilakukan adalah mencari solusi tercepat untuk menyelesaikan insidennya. Jadi solusi tercepat. Jadi perlu diingat ya, solusi tercepat itu mungkin bukan solusi terbaik atau paling baik. Nah tapi tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalahnya secepatnya terlebih dahulu. Jadi misalnya kalau kita ubah kode dan lain-lain, kita butuh waktu 2 atau 3 hari. Ya masa sih selama 3 hari orang jadi nggak bisa login gitu ya. Kan nggak lucu juga gitu ya. Jadi yang penting itu adalah selesaikan dulu secepatnya. Nah nanti baru setelah itu kita akan bikin solusi yang terbaik. Ya. Tapi yang pertama sekarang harus solusi yang tercepat dulu. Jadi solusi tercepat itu harus dilakukan setelah akar masalahnya diketahui. Jadi bukan selalu menggunakan solusi tercepat tanpa tahu akar masalahnya. Nah, di sini saya tekankan lagi ya. Jadi kayak gini. Jadi kalau teman-teman sudah tahu akar masalahnya, gitu ya, yang harus kita lakukan adalah kita gunakan solusi tercepat. Tapi, jangan belum tahu akar masalahnya, teman-teman gunakan solusi tercepat. Misal kayak gini. Teman-teman nggak tahu nih, masalahnya apa, kok tiba-tiba Redis-nya mati. Solusi tercepat apa? Solusi tercepat itu adalah nge-restart Redis-nya, misalnya ya. Atau misalnya, kita restart database-nya misalnya. Ya, jadi kalau mati, restart aja langsung gitu ya. Mati, restart aja langsung tanpa kita tahu masalahnya itu apa. Nah, itu berbahaya juga. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah
dapetin dulu akar masalahnya apa, baru kita lakukan solusi tercepat. Jadi bukan dibalik ya, bukan solusi cepat dulu baru nyari akar masalahnya. Karena bisa aja setelah dilakukan solusi tercepat, akar masalahnya nggak ketahuan. Nah, itu jadi bahaya. Jadi yang dilakukan adalah yang pertama, contohnya misalnya, aplikasinya mati nih. Ya udah, solusi tercepatnya kan adalah restart. Tapi bukan berarti ketika mati selalu restart, nggak kayak gitu ya. Jadi ketika mati, kita harus tahu dulu masalahnya kenapa. Setelah kita dapat masalahnya, baru kita lakukan restart misalnya. Karena mungkin saat itu restart adalah solusi tercepat misalnya. Nah, misalnya di sini contohnya kita sudah tahu ya, kapasitas redisnya tidak sanggup misalnya. Solusi tercepat apa? Menaikkan resource-nya. Misalnya tadinya 10 GB, RAM-nya kita naikkan ke 20 GB. Itu adalah solusi tercepat gitu ya. Nah, nanti setelah itu baru kita cari solusi yang terbaiknya. Karena kalau misalnya solusinya selalu tercepat, pasti ada batasannya ya. Contohnya teman-teman selalu naikkan memorinya, pasti ada batasannya. Nah, jadi intinya setelah kita tahu akar masalahnya, solusi tercepat kita lakukan. Jangan ingat ya, jangan dibalik. Bukan solusi cepat dulu, baru nyari akar masalah, tapi nyari akar masalahnya dulu, setelah dapat, baru lakukan solusi tercepat. Nah, ini ketika terjadi insiden. Nah, next-nya kita bahas ya, kalau insidennya sudah selesai ya, kita selesaikan dengan solusi tercepat, kira-kira next-nya kita harus melakukan apa? Yuk kita bahas. Oke, sekarang misalnya setelah insiden itu selesai ya, kita selesaikan dengan solusi tercepat, nah next-nya apa yang harus kita lakukan? Oke, jadi hal yang harus kita lakukan setelah insidennya berhasil diselesaikan, itu adalah membuat laporan yang namanya RCA ya, atau Root Cause Analysis. Atau ada juga yang bilang postmortem gitu ya. Nah, tapi kalau saya biasanya pakainya istilahnya RCA ya, atau Root Cause Analysis. RCA itu sebenarnya bentuknya adalah laporan. Dan sebenarnya tidak ada bentuk baku ya. Intinya adalah ini adalah laporan analisis akar masalahnya gitu ya. Jadi nggak ada tuh istilahnya tuh harus seperti apa sih formatnya, nggak ada sebenarnya. Karena intinya itu adalah gimana caranya dokumen tersebut bisa teman-teman sharing gitu ya ke tim-tim yang lain atau ke programmer-programmer yang lain misalnya di tim kita, di perusahaan kita misalnya, agar orang itu bisa dapetin pelajaran ya atau hikmah lah istilahnya itu dari insiden yang kita tangani. Jadi biar orang-orang itu tidak akan mendapatkan insiden yang sama ya, atau bahkan bisa mendapatkan insight ya dari insiden yang sudah terjadi. Jadi dalam perusahaan tuh kalau ada insiden jangan ditutupin gitu ya. Justru harusnya dibagiin ke semua orang agar orang-orang itu nggak dapat insiden yang sama. Jangan ketika orang lain tuh dapat insiden yang sama kita malah senang gitu ya. Wah, syukurin tuh dapat error yang sama gitu ya. Justru harusnya nggak boleh. Justru harusnya ketika ada insiden kita bikin laporan RCA-nya, kita sebarin ke semua orang agar semua orang bisa belajar ya. Nah, laporan RCA itu digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap insiden yang sudah terjadi. Nah, ingat ya, jadi itu bisa digunakan juga untuk evaluasi. Kenapa? Karena ketika terjadi insiden, lalu kita bikin laporan RCA-nya, kita kan akan sharing misalnya ke semua orang ya. Nah, bisa aja ternyata ada orang lain yang menemukan solusi yang lebih baik ya, yang harusnya nanti dilakukan kalau ada insiden yang sama. Nah, bayangkan kalau kita tidak pernah sharing ke tim kita atau di orang-orang di perusahaan kita, maka kita tidak akan dapat masukan nanti dari orang lain. Nah, dengan kita menggunakan RCA ini gitu ya, kita juga bisa dapat nanti solusi jangka pendek ya yang telah dilakukannya dan gimana nanti solusi jangka panjangnya. Nah, seperti yang saya tadi bilang di awal, tidak ada aturan pasti ya gimana cara bikin laporan RCA. Oke, jadi pertanyaannya kalau gitu kayak gimana dong cara kita bikin laporan RCA ya atau Root Cause Analysis. Jadi sebenarnya teman-teman bebas bikin RCA itu misalnya pakai Google Doc misalnya atau pakai Microsoft Word atau kalau teman-teman punya dokumen manajemen di perusahaannya pakai Confluence misalnya atau misalnya pakai Notion atau pakai Basecamp itu bebas sebenarnya atau cuma pakai email juga boleh gitu ya, nggak ada masalah. Tapi yang paling penting sih kalau bisa disimpan di satu tempat yang isinya adalah RCA semua, jadi nanti orang-orang bisa baca. Misalnya kalau teman-teman pakainya Google Doc misalnya ya simpan di satu drive gitu ya, di Google Drive, dan nanti semua orang bisa baca. Jadi tidak ada aturan baku dalam pembuatan laporan RCA. Yang penting adalah dalam laporan RCA itu ya, kita harus tahu betul akar masalahnya apa.
Jadi kenapa insiden tersebut terjadi? Lalu kita perlu juga ya laporkan bagaimana solusi yang kita lakukan ya untuk menyelesaikan insiden tersebut. Nah, contohnya yang banyak orang gunakan ya ketika membuat laporan RCA, mereka akan menggunakan pendekatan yang namanya 5 why ya. Jadi 5 why ini digunakan jadi bertanya, kenapa sampai 5 kali ya. Baru terakhirnya how-nya. Gimana cara menyelesaikannya. Nah, teman-teman kalau pengen baca silakan ya di sini ya 5 why ini ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi ini cara mencari akar masalah biasanya gitu ya, kita menggunakan 5 why ya, jadi pertanyaan. Jadi misalnya kenapa A gitu ya, misalnya, oh karena B, lalu ditanya lagi, kenapa B? Oh karena C, kenapa C? Karena dan sebagainya. Nah kita akan coba simulasikan nih, saya udah bikin contoh simulasinya. Jadi misalnya kita ada insiden gitu ya, dan sudah kita selesaikan, dan kita sudah tahu akar masalahnya apa, dan akhirnya kita mau bikin RCA-nya. Nah, misalnya insidennya adalah pelanggan itu nggak bisa login sama sekali. Nah, misalnya kita akan buat ini semua dalam bentuk laporan misalnya di Google Doc misalnya, seperti itu. Nah, pertanyaan pertama adalah kenapa gitu ya. Jadi, kenapa misalnya pelanggannya tidak bisa login gitu ya. Jadi, pertanyaannya insidennya apa ya, mengapa gitu ya. Pelanggan tidak bisa login misalnya. Nah, saat kita bilang pelanggan tidak bisa login, kita harus kalau bisa sih dilampirkan buktinya. Contohnya teman-teman lampirkan gambar error ketika login. Misalnya ketika login keluarnya misalnya internal server error misalnya dan lain-lain. Atau ketika login misalnya habis login balik lagi ke halaman homepage gitu ya dan lain-lain. Jadi kita kasih buktinya. Bagus-bagus kalau buktinya dalam bentuk video ya. Nah, jadi bisa kelihatan simulasinya. Nah, jadi pertanyaan pertama kenapa gitu ya. Jadi pelanggan nggak bisa login. Kita lampirkan juga nih buktinya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada error di loggingnya, lampirkan juga gitu ya. Jadi, saat kita bikin RCA itu bukan mengarang ya, tapi kita melampirkan semua bukti-bukti data-data yang menyebabkan insiden tersebut. Nah, lalu tanya lagi, kenapa kok orang nggak bisa login gitu ya? Nah, di sini misalnya kita jawab, ternyata aplikasinya mengembalikan respon 500 internal server error. Jadi saat mobile apps atau misalnya front end-nya itu manggil back end-nya itu misalnya mengembalikan respon 500 internal server error. Nah, kita lampirkan contohnya error rate di Prometheus-nya naik yang 500 misalnya, tadinya 0 tiba-tiba naik gitu ya. Persentasenya error rate-nya atau misalnya tiba-tiba log-nya banyak error-nya, kita lampirkan juga gitu ya. Bagus-bagus kalau misalnya lampirkan link menuju si ininya ya, dashboard-nya. Jadi kelihatan detailnya. Nah, lalu ditanya lagi, kenapa gitu ya? Kenapa kok aplikasinya ngembaliin 500 internal server error? Oke, setelah kita telusuri, ternyata gitu ya, aplikasi itu balikin internal server error karena respon dari database ke aplikasi itu lambat. Sehingga di aplikasinya kena timeout. Misalnya aplikasinya itu cuma set timeout-nya 5 detik. Dan ternyata respon dari database-nya di atas 5 detik. Nah, kita bisa kasih lampiran juga nih. Nah, ini linknya misalnya menuju lognya error timeout di aplikasi. Lalu kita cek juga misalnya respon dari database-nya gitu ya, di monitoring tool-nya itu naik. Tadinya misalnya berapa milisecond, tiba-tiba naik di atas 5 detik. Nah, kita bisa lampirkan juga. Nah, jadi seperti itu ya. Ini pertanyaan ketiga. Lalu ditanyakan lagi gitu ya, kenapa? Kenapa kok respon dari database ke aplikasinya jadi lambat? Nah, dari situ kan kita harus nyari jawabannya. Kenapa kok tiba-tiba si database itu naik gitu ya, respon time-nya. Nah, setelah kita cari datanya, ternyata gitu ya, ada aplikasi reporting yang sedang melakukan query berat ke database. Misalnya, nah kita kasih bukti nih. Ternyata ada log dari aplikasi reporting gitu ya, untuk nge-generate laporan tahunan misalnya, selama 10 tahun gitu ya. Jadi dia query 10 tahun data gitu ya. Otomatis database-nya jadi penggunaan CPU-nya naik misalnya. Lalu kita lihatin juga misalnya ada slow query di database-nya, ada log-nya, dan lain-lain. Jadi kita masukkan bukti-buktinya. Nah, lalu kan ditanya lagi ya, kenapa kok aplikasi reporting itu melakukan query berat ke database? Nah, jawabannya misalnya, ternyata ada user internal yang sedang membuat laporan untuk akhir bulan. Makanya butuh melakukan query berat ke database. Nah, dari sini kita beneran tahu ya, insiden itu kenapa terjadi. Jadi gara-gara ada user gitu ya,
Kalau teman-teman perhatikan, jauh banget ya, dari di sini pelanggan nggak bisa login, gara-garanya itu ada user internal kita yang bikin laporan gitu ya. Jadi nggak nyambung sama sekali. Kalau kita coba nebak-nebak, mungkin mikirnya, oh mungkin ada error di Redis misalnya, atau error di mana gitu ya. Tapi ternyata tidak ada hubungan sama sekali gitu ya. Jadi ternyata di sini user internal, dia bikin laporan akhir bulan, karena datanya terlalu besar, database-nya jadi lemot. Ketika lemot, misalnya responsnya menjadi lambat. Ketika responsnya lambat, kena timeout di aplikasi, otomatis ketika login, cek ke database, dia error. Jadi otomatis semua user tidak bisa login. Nah, jadi kita bisa lihat ya, dan semuanya dilampirkan dengan data-datanya, terutama data dari matrix ya, dan juga lognya. Nah, setelah itu kan kita perlu ngambil solusi ya ketika insiden. Nah, kita bilang juga solusi jangka pendek yang kita lakukan apa. Solusi jangka pendek contohnya ya udah kita coba naikkan hardware-nya ya untuk database-nya agar bisa menangani proses yang berat. Jadi misalnya tadinya CPU-nya cuma 5, kita naikkan jadi 10, memorinya tadinya misalnya 5 GB, kita naikkan jadi 10 GB. Jadi itu adalah solusi jangka pendeknya. Kenapa? Karena kan kita harus selesaikan saat itu juga. Jadi nggak bisa tuh diperbaiki dulu query-nya misalnya gitu ya, atau aplikasinya di tuning dan sebagainya, karena makan waktu lama gitu ya. Jadi kita coba perbaiki cara cepat, yaitu menaikkan hardware-nya misalnya. Nah, setelah itu baru kita akan tentukan solusi panjangnya seperti apa. Jadi solusi terbaik dan jangka panjangnya biar nanti nggak ada kejadian lagi. Contohnya misalnya, ini contoh aja ya. Nah, misalnya kita akan memisahkan database untuk operasional dan juga reporting. Jadi nanti kita akan bikin satu replika database misalnya. Jadi nanti replika database itu digunakan untuk reporting. Sedangkan primary database-nya digunakan untuk operasional. Jadi misalnya aplikasi yang login itu ke operasional database-nya, lalu akan di-synchronize ke replikanya, dan kalau misalnya kita membuat reporting, kita akan melakukan query ke replikanya. Jadi otomatis dua-duanya bisa jalan, dan tidak akan ada masalah lagi. Tapi kan itu takes time ya, butuh waktu. Makanya kita bilang ini adalah solusi jangka panjangnya. Nah, jadi ini adalah contoh isi dari laporan RCA-nya. Jadi tidak perlu dalam format baku dan lain-lain, tapi intinya adalah kita tahu problemnya apa gitu ya, akar masalahnya apa, dan kita tahu bagaimana solusi jangka pendeknya yang sebelumnya sudah kita lakukan, dan solusi jangka panjangnya biar ke depannya tidak akan terjadi insiden yang sama. Nah, dengan kita coba sharing hal ini, nanti kan harapannya tim lain gitu ya yang punya mungkin behavior yang sama ya, itu mereka akhirnya bisa dapat insight, oh harusnya memang seperti ini. Ya pasti kan banyak ya aplikasi di tim lain misalnya, yang misalnya aplikasi dan reportingnya ke database yang sama misalnya. Nah dengan mereka membaca ini, mereka jadi ngeh gitu ya, oh suatu saat bisa aja ada masalah seperti ini. Akhirnya mereka coba lakukan solusi jangka panjang, walaupun di tempat mereka belum terjadi insiden. Oke, sebenarnya manajemen insiden udah selesai ya. Nah, jadi teman-teman sudah sampai tadi, misalnya ketika terjadi insiden, teman-teman bikin RCA setelah selesai gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah selesai. Nah, sekarang saya bahas ya beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar insiden tidak terjadi. Oke. Jadi insiden itu kan biasanya terjadi ketika ada beberapa hal yang terlewat biasanya ya, dan atau mungkin hal yang tidak terduga terjadi. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya insiden ya. Dan gimana caranya agar ketika terjadi insiden kita bisa selesaikan dengan cepat. Jadi ini adalah beberapa hal yang saya rekomendasikan. Ada 4 hal sebenarnya ya. Yang pertama adalah lakukan yang namanya automation test secara reguler. Lalu yang kedua, lakukan yang namanya performance test itu secara reguler. Lalu yang ketiga, itu gunakan yang namanya feature flag ya. Jadi penanda fitur ya. Nah, saat teman-teman menambahkan fitur-fitur baru. Lalu yang terakhir gitu ya, lakukan skenario rekayasa kekacauan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah chaos engineering. Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke, dari yang pertama adalah automation test. Nah, ini adalah penting ya. Jadi saat kita bikin aplikasi, ya kita kan nggak tahu ya kayak tadi ya, insiden misalnya tiba-tiba aplikasinya lemot, database-nya lemot, dan lain-lain. Nah, hal tersebut gitu ya, kalau teman-teman coba buatkan automation test, itu sangat baik ya. Karena dengan teman-teman menggunakan automation test, nah kita bisa memastikan semua bagian aplikasi kita itu bisa dites dengan baik. Jadi tidak banyak melakukan pengetesan secara manual. Jadi automation test itu penting dilakukan secara reguler.
ya, untuk memastikan sistem yang sedang berjalan itu tidak ada masalah. Jadi tidak hanya setelah development aja gitu ya, kita bisa menjalankan automation test gitu ya ketika aplikasi kita sudah naik misalnya di production. Jadi misalnya kita bikin automation test misal gitu ya, tiap jam kita akan jalankan automation test untuk melakukan transaksi pembelian di aplikasi. Kalau sukses berarti tidak ada masalah. Kalau gagal berarti ada masalah dan kita akan mengirimkan peringatan atau alert gitu ya bahwa ada masalah ya di aplikasi sehingga automation test-nya tidak bisa melakukan transaksi pembelian. Nah, jadi ini penting juga gitu ya. Jadi kalau kita tiap jam misalnya menjalankan automation test, jadi ketika ada di jam tertentu tiba-tiba ada error, misalnya payment gateway-nya bermasalah dan lain-lain, nah kita bisa dapat alert saat itu juga. Jadi kita bisa tahu, oh ada masalah gitu ya. Karena kan ada beberapa hal yang kadang-kadang mungkin kita luput ya untuk menambahkan metrik monitoringnya. Nah, dengan kita membuat automation test, kita bisa mencegah sedini mungkin atau mendapatkan informasi insiden itu sedini mungkin. Jadi jangan lupa teman-teman coba buat automation test. Kalau teman-teman di perusahaannya masih melakukan manual test, saya rekomendasikan teman-teman lakukan automation test ya. Karena kalau automation test itu kan kita bisa jalankan kayak berupa robot aja gitu ya. Jadi tiap jam bisa jalan. Kalau manual kan agak susah gitu ya kalau tiap jam pengen menjalankannya. Oke. Lalu jangan lupa juga teman-teman lakukan yang namanya performance test. Nah, ada beberapa jenis aplikasi itu kadang masalahnya itu terjadi kalau penggunanya banyak gitu ya. Kalau load traffic-nya itu banyak. Kalau misalnya lakukan QA automation biasa, itu mungkin nggak pernah ada masalah aplikasinya ya, karena kan cuma sekali per jam misalnya. Nah, tapi kadang-kadang ada aplikasi yang ketika traffic-nya naik tinggi, nah dia udah nggak bisa handle traffic tersebut. Nah, entah itu lemot, database-nya mati, atau bahkan aplikasinya mati. Nah, jadi pastikan juga teman-teman lakukan performance test secara regular ya. Nah, sebenarnya kenapa perlu teman-teman lakukan secara regular? Ini untuk memprediksi berapa banyak kapasitas pengunjung yang bisa ditangani oleh aplikasi kita. Jadi kalau teman-teman tidak tahu batasan aplikasi, kita akan susah menentukan kira-kira metrik atau alertingnya itu di angka berapa gitu ya. Contohnya misalnya kita nggak tahu gitu ya, aplikasi kita itu bisa handle traffic berapa per second misalnya. Nah, dengan kita melakukan performance test, kita bisa tahu ternyata setelah kita coba traffic 100 per second masih oke. 200 per second masih oke. Coba 500 per second udah mulai lemot aplikasinya. Coba 1000 per second udah mulai banyak error. Nah, artinya kita bisa tahu ya, kalau batasnya mungkin di angka 500 per second. Jadi kita bisa bikin alerting ya, sistem peringatan kalau trafficnya di atas 500 gitu ya. Kita bisa menambahkan peringatan gitu ya. Jadi kita bisa tahu tiba-tiba trafficnya naik tinggi. Atau bahkan teman-teman bisa nambahin rate limiter gitu ya. Jadi kalau naik di atas 500 per second, kita bisa reject. Nah, kenapa kita reject? Karena lebih baik kita reject daripada semua user nggak bisa bertransaksi gitu ya. Jadi lebih baik kita reject, yang penting 500 request-nya diterima gitu ya, yang lain kita reject. Nah, kalau kita sudah tahu kapasitas aplikasi kita nanti bisa menambahkan yang namanya tadi rate limiter ya, atau bahkan mempersiapkan yang namanya horizontal scalability ya, untuk aplikasi yang kita buat. Jadi misalnya, kalau misalnya satu aplikasi kita, satu server gitu ya, bisa handle 500 per second, tiba-tiba teman-teman butuh event nih, butuh ada event misalnya promo targetnya sekitar 2000 request per second misalnya. Kita bisa tahu, karena satu server itu bisa handle misalnya tadi ya 500 per second, kita bisa jalankan 4 server. Harapannya bisa handle traffic 2000 per second. Nah, jadi teman-teman juga harus coba ya lakukan performance test. Secara regular, kenapa secara regular? Karena kadang-kadang kalau kita tes sekarang misalnya gitu ya, dapat 500 per second. Lalu kan yang namanya aplikasi selalu di-develop ya, dikembangkan, ditambahkan fitur dan lain-lain. Bisa aja 2 bulan atau 3 bulan setelahnya, itu performanya tidak tidak sama, bisa aja malah turun. Karena kita sudah menambahkan banyak kode atau banyak fitur. Tadinya misalnya darinya 500 per second turun jadi 250 per second. Bisa aja seperti itu gitu ya. Makanya harus dilakukan secara reguler. Nah, selanjutnya, kalau bisa setiap teman-teman menambahkan fitur di aplikasi itu ada yang namanya feature flag ya. Feature flag itu adalah kemampuan mengaktifkan atau menonaktifkan fitur. Jadi setiap teman-teman menambahkan fitur baru, kalau bisa tuh ada ininya ya, ada on off-nya. Jadi ini namanya feature flag. Ketika di-on kan,
fiturnya kelihatan sama user. Tapi ketika nggak mau di-on-kan, ternyata fitur barunya ada masalah gitu ya. Teman-teman bisa off-kan. Nah, atau sebenarnya sih nggak harus di fitur baru ya. Semua fitur kalau bisa ada feature flag-nya. Jadi contohnya, contoh misalnya gitu ya. Teman-teman misalnya ada metode pembayaran. Kita kan punya banyak tuh metode pembayaran, misalnya kalau di toko online misalnya ada 10. Nah, setiap metode pembayaran itu kalau bisa ada feature flag-nya. Kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba misalnya bank BCA misalnya ada maintenance gitu ya, selama 2 jam. Kita kan harus matikan tuh si payment menggunakan BCA-nya. Kalau nggak nanti semua orang yang bayar pakai BCA error. Nah, jadi kita matikan selama maintenance BCA misalnya, setelah BCA-nya selesai maintenance kita nyalakan lagi. Nah, jadi perlu ada yang namanya feature flag. Jadi feature flag sangat wajib digunakan ketika menambah fitur, terutama fitur yang bisa mengganggu fitur yang lainnya. Nah, feature flag itu adalah salah satu solusi cepat sebenarnya ya, ketika terjadi masalah dengan fitur yang sedang berjalan. Jadi kalau ada masalah yang tadi, kayak payment BCA-nya lagi maintenance misalnya, atau bank lain lagi maintenance, kita tinggal matikan aja. Nah, jadi kalau sudah selesai maintenance-nya, kita nyalakan lagi ya. Nah, jadi kita bisa dengan mudah mematikan fitur tersebut, sehingga pelanggan tidak akan melihat kalau fitur tersebut ada. Jadi ini adalah feature flag. Oke, yang terakhir adalah rekayasa kekacauan ya, atau chaos engineering. Nah, jadi bahasa Indonesianya nggak enak ya, rekayasa kekacauan. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk menguji apakah aplikasi kita itu berjalan dengan baik ya, kalau misalnya skenario hal yang tidak terduga. Contohnya misalnya, tiba-tiba networknya down, database-nya tiba-tiba down, database-nya slow, dan lain-lain gitu ya. Nah, kasus seperti ini memang sangat ekstrim ya. Jadi kita, misalnya teman-teman punya aplikasi gitu ya, lalu teman-teman connect ke payment gateway. Coba kita potong si networknya gitu ya. Jadi anggap aja disconnect dengan payment gateway-nya. Nah, pertanyaannya aplikasi kita error atau enggak? Nah, aplikasi yang baik misalnya, dia tuh harus bisa beradaptasi. Ketika payment gateway-nya dicoba sekali, 2 kali, 3 kali, oh ternyata error terus, langsung feature flag-nya nyala misalnya. Nah, jadi tidak akan mengirim request lagi ke payment gateway-nya. Nah, dengan seperti itu gitu ya. Jadi ini memang harus kasus by kasus ya. Jadi teman-teman harus tahu kira-kira seperti apa skenario-nya kalau terjadi kegagalan. Contohnya kayak tadi misalnya setelah login kita akan menyimpan data ke Redis misalnya. Tiba-tiba Redis-nya mati. Nah, kalau teman-teman tidak punya skenario ketika Redis-nya mati, maka aplikasi kita otomatis akan selalu gagal loginnya. Nah, bisa aja kan kalau misalnya Redis-nya mati, kita akan skip Redis-nya misalnya. Jadi session-nya disimpan di cookie misalnya ya. Nah, jadi nggak simpan di Redis misalnya. Jadi kita harus punya backup plan-nya ya. Makanya ini adalah rekayasa kekacauan. Jadi hal ini bisa diuji cobakan di aplikasi yang kita buat agar aplikasi yang kita buat itu lebih resilient namanya ya. Nah, jadi resilient itu kuat terhadap masalah yang tidak terduga terjadi. Nah, contoh sederhana misalnya ya, kita contohnya bisa implementasi retry misalnya ya, kalau gagal ngirim data ke database misalnya. Jadi saya insert, gagal, coba retry, insert lagi, gagal, coba retry gitu ya. Kalau 5 kali gagal ya baru bilang error misalnya seperti itu. Atau kalau teman-teman misalnya implementasi yang namanya circuit breaker ya, ini adalah sebuah pattern yang tadi misalnya ketika integrasi dengan third party, dengan payment gateway misalnya, ketika teman-teman manggil payment gateway-nya, gagal sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya udah kita akan istilahnya itu kalau di dalam circuit breaker gitu ya, ini kita hubungannya itu kita putuskan. Jadi kita feature flag-nya matikan dulu nih gitu ya. Jadi nggak akan ada fitur yang payment gateway A misalnya. Nah, tapi nanti setelah beberapa saat kita coba nyalakan lagi. Kalau sudah sukses ya kita lanjutkan. Kalau misalnya masih gagal, kita cut lagi gitu ya, traffic ke sananya. Artinya si fiturnya kita matikan lagi. Jadi ini adalah chaos engineering ya. Nah, jadi ini adalah beberapa hal yang saya rekomendasikan gitu ya, untuk teman-teman implementasikan. Agar apa? Agar ya insiden itu kita bisa ini ya, tidak terjadi. Apalagi kalau misalnya terjadi ya, setidaknya kita bisa dapetin dengan solusi yang tercepat gitu ya, dan mudah dikerjakan kalau misalnya aplikasi kita memang sudah siap ya ketika menghadapi insiden-insiden yang memang tidak kita duga. Oke teman-teman, selesai sudah ya materi tentang manajemen insiden. Nah, jadi ini memang materinya hanya teori aja gitu ya, tapi lebih ke banyak juga yang saya sharing sebenarnya ya, sharing pengalaman gimana kerja di perusahaan teknologi, dan kalau kita menghadapi insiden itu ya seperti inilah yang biasa kita lakukan. Jadi harapannya
teman-teman nanti bisa coba praktekkan ya kalau teman-teman belum mengimplementasikan manajemen insiden. Apalagi kan kita kalau misalnya ada insiden gitu ya, tiba-tiba ditanya ke orang yang ngerjainnya, dia bilang cuma udah diselesain kok gitu ya, atau udah direset sekarang nggak ada masalah. Nah itu kan lumayan ngeselin juga ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu akar masalahnya apa. Karena kalau misalnya kita cuma dapat jawaban seperti itu, bisa aja ke depannya akan ada insiden yang sama. Jadi dengan kita implementasi manajemen insiden dengan baik, harapannya adalah insiden itu akan bisa kita tekan ya kejadiannya. Dan kalaupun ada insiden ya, kita bisa belajar dari insiden itu dan agar ke depannya itu tidak terjadi lagi. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya, materi tentang manajemen insiden. Kalau teman-teman ada kritik, saran atau pertanyaan, masukin aja di kolom komentar. Nah, kita nanti ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye.